Halo sobat gabut yang budiman, berjumpa lagi bersama Mimin. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Seperti biasa kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang sangat keren di tahun 2002 ini. Dan film ini berjudul Black Panther Wakanda Forever. Black Panther ini memang sangat keren sih menurut Mimin dan wajib kalian tonton di akhir tahun ini. Film yang dirilis pada tahun 2002 ini muncul dengan cerita yang sangat menarik dan karakter-karakter yang sangat keren. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Tapi sebelum itu seperti biasa buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Shuri yang sedang berusaha mengobati kakaknya, yaitu King T'Challa, yang sedang sekarat karena terinfeksi penyakit yang mematikan. Shuri berusaha sekuat tenaganya untuk kesembuhan kakaknya. Semua cara telah ia lakukan demi sang kakak. Namun takdir berkata lain. Semua usaha Shuri selama ini sia-sia karena malaikat Izrail memutuskan untuk mencabut nyawa sang raja, yaitu King T'Challa. Raja Wakanda pun dinyatakan meninggal dunia. Seluruh keluarga kerajaan dan masyarakat Wakanda pun merasa sangat sedih atas kepergian sang raja Wakanda. Lalu pihak kerajaan melakukan prosesi pemakaman King T'Challa dengan adat istiadat Wakanda. Singkat cerita, 1 tahun setelah kematian King T'Challa, sang ibu dari King T'Challa yaitu Queen Ramonda, ia menghadiri sebuah sidang PBB yang dihadiri banyak negara lainnya. Saat sidang sedang berjalan, pihak negara Prancis menyindir kepada Wakanda mengenai mereka yang tak ingin berbagi vibranium. Queen Ramonda yang sekarang memimpin Wakanda pun menjelaskan bahwa alasan kenapa kini Wakanda tidak ingin berbagi vibranium kepada negara lain karena ia tidak ingin vibranium dijadikan bahan untuk membuat senjata yang berbahaya bagi manusia dan bisa menghancurkan dunia. Dan semuanya itu terbukti dari pasukan Prancis yang mencoba menyerang tambang vibranium yang berada di Wakanda. Namun pasukan Wakanda yang dipimpin oleh Okoye dapat menghentikan aksi dari para tentara Prancis. And wish the best of luck. Lalu scene pun kemudian beralih di mana para pasukan Amerika yang sedang berusaha mendapatkan vibranium melalui jalur laut dengan menggunakan alat canggih pendeteksi vibranium. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan vibranium yang selama ini mereka cari. Namun tiba-tiba seluruh alat komunikasi dan seluruh sinyal pun terputus. Semua kru yang bertugas pun panik dan saat itu juga terdengar suara nyanyian yang membuat mereka seperti terhipnotis dan membuat mereka menceburkan diri mereka ke laut. Ternyata itu adalah mantra hipnotis dinyanyikan oleh para prajurit yang bertugas menjaga vibranium. Kemudian keluarlah dari dalam air sosok berwarna biru yang langsung menyerang kapal milik Amerika. Namun seorang prajurit wanita bernama Valentina, ia berhasil menyelamatkan diri dan pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Wakanda pun memutuskan untuk mengaktifkan kembali perisai pelindung karena banyaknya serangan dari luar yang menginginkan vibranium. Hal itu bertujuan untuk melindungi wilayahnya dari serangan luar. Kemudian di malam harinya Queen Ramonda mengajak Shuri ke tepi sungai untuk memberikan penghormatan terakhir atas kepergian anaknya sekaligus pemimpin Wakanda. The funeral marks the end of the mourning period. Dan tiba-tiba terdengar suara sesuatu dari dalam air. Ternyata itu adalah Namor. Sedikit info bahwa si Namor merupakan seorang raja Atlantis dan penguasa lautan. Lalu si Namor menanyakan tentang kenapa T'Challa membuka akses Wakanda kepada dunia luar. Tentu saja hal itu memberikan dampak negatif ke tempat asal Namor yang berada di dalam laut. Karena di tempatnya asal Namor juga terdapat vibranium yang sering mendapatkan serangan dari negara luar yang menginginkan vibranium. Kedatangan Namor ke Wakanda yaitu ia ingin mencari ilmuwan yang sudah membuat alat pendeteksi vibranium. Ia juga meminta Wakanda untuk mencari ilmuwan tersebut. Dan jika tidak maka ia akan menyerang Wakanda karena ini semua adalah ulah dari Wakanda. Lalu Namor pun memberikan sebuah karang kepada Queen Ramonda di mana karang tersebut berfungsi untuk memanggilnya. Keesokan harinya Ramonda pun melakukan sebuah rapat penting dengan para tetua Wakanda.
dan juga M'Baku untuk membahas tentang Namor yang ingin mendapatkan ilmuwan yang menciptakan mesin pelacak vibranium. Dan jika mereka tidak menemukan ilmuwan tersebut, Namor akan menyerang Wakanda. Lalu Okoye membawa Shuri untuk menemui agen Ross. Mereka pun menanyakan tentang ilmuwan yang membuat pendeteksi vibranium tersebut kepada Ross. Ross pun memberitahu kepada mereka bahwa kalau ilmuwan yang mereka cari itu bukanlah seorang dosen ataupun profesor, melainkan hanyalah seorang anak bernama Riri William. Tanpa banyak basa-basi mereka pun segera pergi untuk menemui Riri. Si Riri yang sebelumnya sudah tahu kalau Shuri adalah putri Wakanda. Oh shit, am I getting recruited? Lalu Shuri menjelaskan kepada Riri, karena alat pendeteksi vibranium yang dibuat Riri membuat Wakanda dalam bahaya dan mereka ingin membawa Riri ke Wakanda. Riri pun menyetujuinya. Saat mereka akan pergi, ternyata para rombongan FBI yang mencari Riri. Karena banyaknya mobil FBI membuat mereka terpaksa harus pergi menggunakan sepeda motor milik Riri karena akan sulit jika mereka pergi menggunakan mobil. Sementara itu Riri menggunakan Ironheart yang ia rakit sendiri. Pada akhirnya mereka pun bisa lolos dari kejaran FBI. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba ternyata itu adalah Atuma dan Namora. Mereka merupakan anak buah dari Namor. Mereka berencana membawa Shuri pergi ke Talokan. Okoye yang melihat itu tidak tinggal diam. Dengan sekuat tenaga Okoye berusaha melindungi Shuri dan Riri. Para prajurit Namor pun berhasil membawa Shuri dan Riri ke Talokan. Keesokan harinya, agen Ross memeriksa TKP kejadian tadi malam. Betapa terkejutnya Ross saat ia menemukan gelang Shuri yang ada di sana. Okoye pun segera melaporkan kejadian semalam kepada Queen Ramonda. Mendengar hal itu, Ratu pun memecat Okoye karena ia tidak bisa melindungi Shuri dengan baik. Me to make this right. Make it right. I stood by you, taking my daughter on this mission. Hey. Lalu Ratu Ramonda pun menghubungi gelang Shuri dan kebetulan gelang Shuri dipegang oleh Ross. Ia berkata bahwa dirinya telah menemukan gelang milik Shuri. Ia juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Ratu dan siapa yang menculik Shuri. Namun Ramonda tidak memberitahu Ross. Lalu Ratu Ramonda pun pergi ke Haiti. Di sana ia menemui Nakia. Ia menceritakan semuanya kepada Nakia dan memintanya untuk mencari Shuri dan Riri. Wherever you go, you are still Wakanda. What? You have find where she is being held and rescue her without. Sementara itu Shuri dan Riri berada di sebuah istana bawah laut. Mereka didatangi oleh orang Talokan yang menyuruh Shuri untuk memakai baju khas Talokan untuk menemui Namor. Sementara itu Nakia pergi ke Meksiko untuk mencari informasi tentang Namor. Di sana ia mendatangi suku yang dulunya pernah melihat Namor. Nakia memintanya agar wanita itu mengantarkannya ke tempat tersebut. Di sisi lain Shuri akhirnya bertemu dengan Namor. Mereka pun berbincang dan Namor pun menceritakan tentang kehidupannya. Dan terungkap fakta bahwa ternyata Namor telah hidup ratusan tahun pada saat itu. Pada saat itu ibu Namor yang mengandungnya sedang sekarat karena sebuah penyakit berbahaya. Lalu ketua suku menyuruh agar ia meminum ramuan dari tumbuhan langka yang hanya ada di daerah tersebut. Namun setelah mereka meminumnya, tiba-tiba mereka semua berubah menjadi warna biru. Dan mereka hanya bisa hidup di dalam air. Akhirnya Namor pun lahir di dalam air. Kemudian Namor pun mengajak Shuri untuk melihat-lihat kota yang sudah dibangunnya, yaitu kota Talokan. Kota yang terlihat begitu aman dan damai. Sementara itu Nakia akhirnya tiba di pantai Meksiko. Ia pun melacak keberadaan Shuri menggunakan antingnya. Si Namor pun memberikan Shuri sebuah cindera mata khusus. Hadiah tersebut berupa sebuah gelang yang amat indah dan hanya bisa ditemukan di Talokan. Lalu si Namor meminta Wakanda menyerahkan Riri kepadanya agar persatuan mereka segera berakhir. Namun Shuri menolaknya.
Di sisi lain, para agen mata-mata sedang melakukan rapat di markasnya. Ross berkata bahwa Wakanda tidak ada hubungannya dengan penyerangan terhadap kapal Amerika saat itu. Ia menduga ada sesuatu yang lain menyerang kapal tersebut. Namor kemudian mendapatkan sebuah telepon dari Ratu Ramonda untuk menemuinya di pinggir pantai. Si Namor berkata bahwa keadaan Shuri saat ini sedang baik-baik saja. Namun tak bisa dipungkiri, sang ibu tetap khawatir kepada anaknya. We killed the princess. Sementara itu, Nakia pun menyusup masuk ke Talokan untuk menyelamatkan Shuri dan Riri. Walaupun sempat terjadi sebuah perkelahian, namun pada akhirnya Nakia pun berhasil menyelamatkan Shuri bersama Riri dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Saat Namor kembali ke tempatnya, ia melihat salah satu anak buahnya terluka. Dan juga karena Wakanda yang tak ingin memberikan Riri kepada Namor. Hal itulah yang kemudian membuat Namor sangat marah sehingga ia pun memutuskan untuk menyerang Wakanda. Namor memimpin para pasukannya untuk menyerang Wakanda. Di sisi lain, Wakanda kembali tersenyum karena Shuri berhasil selamat. Suasana Wakanda sangat aman dan damai. Namun tiba-tiba datang pasukan Namor menyerang Wakanda dan perang hebat pun terjadi. Cross your arms and turn. Shuri mencoba menembak Namor, namun ia sangat kesulitan menembak Namor karena Namor dapat bergerak dengan sangat-sangat cepat jika ia berada di dalam air. Akhirnya pesawat yang ditumpangi Shuri pun terjatuh. Si Namor pun pergi ke tempat Ratu Ramonda dan juga Riri. Saat di sana, Namor langsung melemparkan bom air yang membuat Ratu dan Riri pun tenggelam. Ratu mencoba menyelamatkan Riri, namun naas, Ratu Ramonda pun tewas atas kejadian tersebut. Si Namor pun berkata bahwa itulah akibatnya karena ia telah menolak kesepakatan yang diberikan Namor. Setelah kematian kakaknya, kini Shuri harus kehilangan ibunya. Sekarang Shuri tak memiliki siapa-siapa lagi dan ialah yang akan memimpin Wakanda saat ini. They will be a great debt to you. Sementara itu di rumahnya, agen Ross, ia sangat terkejut melihat Valentina yang sudah berada di dapurnya. Valentina tahu kalau selama ini agen Ross telah menyembunyikan kebenaran tentang Wakanda. Bahkan ia juga tahu jika Ross memiliki gelangnya Shuri. Di laboratoriumnya, Shuri memiliki rencana untuk menghidupkan kembali tanaman ajaib Wakanda menggunakan gelang pemberian Namor. Ia berpikir bahwa mungkin saja di dalam gelang itu berisi sebuah bahan yang tepat untuk membuat tanaman itu tumbuh kembali. Please upload my brother's DNA also. Seluruh warga Wakanda diungsikan ke Jabiriland menghindari serangan susulan dari Namor. Sementara itu, Shuri dan Riri mereka berusaha membuat sebuah senjata untuk pertempuran melawan Namor. Work it out. Brother. Kay diberi sebuah kostum perang baru oleh Shuri dan kostum itu bisa meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, akhirnya Shuri pun berhasil membuat tanaman sintetis tumbuhan kembali. Tanpa berpikir panjang, Shuri segera melarutkan bunga itu untuk ia minum. Setelah ia minum tanaman tersebut, ia masuk ke Astral Plane, tempatnya para leluhur Wakanda. Saat berada di Astral Plane, ia merasa keanehan karena ia tak menemukan siapapun di sana dan malah menemukan Killmonger. Shuri merasa sangat bingung mengapa ia malah bertemu dengan kakak sepupunya itu, bukannya bertemu dengan Queen Ramonda atau kakaknya. Killmonger berkata bahwa Black Panther terdahulu semuanya sangatlah penakut. Itulah yang membuat Killmonger membakar tanaman itu. He's dead. He burned the hell. Left. Mother, their blood is on your heads. Stay.
Seketika Suri pun terbangun dan ia marah karena ia tak bertemu siapa-siapa di sana. Namun akhirnya Suri sadar. Ternyata Killmonger lah yang telah memberikan saran dan telah memberikan kekuatan kepada Suri. Dan saat itulah Suri resmi mendapatkan kekuatan Black Panther. The prince? Dan kini Surilah yang akan menjadi Black Panther melindungi warga Wakanda. Dan atas kematian ibunya, Suri pun berkata bahwa ia ingin balas dendam kepada Namor yang telah menyerang Wakanda dan membuat ibunya meninggal dunia. Namun sebelum itu, M'Baku bertanya kepada Suri bagaimana menyerang Talokan sedangkan mereka berada di bawah air. Suri pun menjawab jika tak perlu susah payah menyerang Talokan jika kita pancing Talokan agar keluar dari air. Wakanda pun segera bersiap untuk membalaskan dendamnya. Para pasukannya Namor mendeteksi alat pelacak vibranium dan mereka pun langsung pergi mengeceknya. Saat mengeceknya, ternyata itu adalah pasukan Wakanda dan perang hebat pun terjadi antara Wakanda dan Talokan. Suri kini telah memiliki kekuatan Black Panther dibantu oleh Riri menggunakan Iron Heart-nya. Mereka mencoba melawan Namor dan mereka pun berhasil menjebak si Namor. M'Baku yang mengetahui Namor telah terjebak, ia meminta prajuritnya untuk mundur. Namun Namor berhasil meledakkan mesin kapal milik Wakanda dan membuat Wakanda terjebak di sana. Attuma dan Namora memimpin pasukan Talokan untuk menyerang kapal Wakanda. Di sisi lain, Namor dan Suri berduel di tengah gurun. Namun si Namor pun berhasil menusuk Suri dan ia berusaha untuk pergi mencari air. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki pun mencoba untuk melepaskan tombak itu. Melihat Namor yang sudah semakin lemah, Suri pun membakar si Namor. Di saat situasi seperti ini, ia memiliki dua pilihan, yaitu membunuh Namor atau ingin melepaskannya. Kemudian dari alam lain, sang ibu yaitu Ratu Ramonda yang meminta agar jangan membunuh. Lalu Suri pun meminta agar Namor untuk menyerah. Hal itu bertujuan agar tak ada lagi pertumpahan darah. Namor pun akhirnya menyerah dan langsung menarik seluruh pasukan Talokan. Dan pada akhirnya Wakanda dan Talokan menjadi bestie. Dan kedua bangsa pun kembali menjadi akur dan damai. Dan film pun selesai. Nah, itu dia cerita dari Black Panther. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Bye bye, see you next video.